Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yangga Dika Prakasya dengan NIM 18520100064 kelas A2 mau mempresentasikan tugas PPT mata kuliah rekayasa gempa dengan dosen pengampu Bapak Randy dengan judul Gempa Bumi. Pengertian gempa bumi merupakan getaran permukaan bumi atau peristiwa pelepasan energi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam yang menyebabkan diskolasi. Bisa disebut juga pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Klasifikasi gempa dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Vulkanik, 2. Tektonik, 3. Runtuhan. 1. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena aktivitas magma. Biasanya terjadi sesaat sebelum gunung berapi meletus dan terjadinya hanya di sekitar gunung berapi tersebut. Yang kedua, gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran kulit bumi akibat pelepasan energi di zona penudaman. 2 atau lebih lempeng yang bertemu bisa menyebabkan salah satu lempeng terkunci, sementara yang lain bergerak karena peningkatan tekanan. Gelombang energi yang dilepaskan dari kerak bumi menimbulkan getaran di lokasi gempa. Yang ketiga, gempa runtuhan atau terban, yaitu jenis gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor atau gua yang runtuh dan lain-lainnya. Gempa ini biasanya memiliki dampak yang lebih kecil dan berdampak di wilayah yang sempit. Parameter gempa bumi ada 4. 1. Waktu terjadinya gempa bumi, disebut juga origin time sampai dengan OT. Yang kedua, lokasi pusat gempa bumi, bisa disebut juga epicenter. Yang ketiga, kedalaman pusat gempa bumi, disebut juga depth. Yang keempat, kekuatan gempa bumi, bisa disebut juga magnitudo. Langkah-langkah yang harus diambil bila terjadi gempa bumi. Yang pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Yang kedua, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang memungkinkan akan jatuh seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Yang ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dengan segera menuju ke lapangan terbuka. Selanjutnya, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik atau gedung yang mungkin roboh. Selanjutnya, kenali bagian bangunan gedung atau rumah yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan untuk berlindung. Yang keenam, ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang. Yang terakhir adalah pilihlah menggunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan intercom untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Sekian
presentasi diri saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat siang dan terima kasih.